نوينا في افتتاح المجالس كما نوى أسلافنا الصالحون. اللهم ألف نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم. الفاتحة لروح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهدي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الفصل السادس في صفة صوته صلى الله عليه وآله وسلم. Fasal yang ke-6 fi sifati sautihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang sifatnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fasal yang ke-6 menjelaskan tentang suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, an Anas radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah mengutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan seorang nabi. Tidaklah mengutus Allah dan tidaklah Allah menciptakan akan seorang nabi illa, melainkan nabi itu hasanal wajhi, yaitu bungas wajahnya, bagus wajah Nabi. Makanya sejarah mana saja yang kita baca menunjukkan bahwasanya wajah para anbiya itu bungas-bungas bertahan. Kadada Nabi kada bungas, amun Nabi kada bungas, kadada nama paraknya. Karena secara tabii, secara alami manusia itu ketujuh lawan orang nang bungas. Entah itu laki-laki atau bebinian. Kalau laki-laki ketujuh melihat bebinian bungas, itu tabii, alami. Begitu juga bebinian ketujuh melihat laki yang bungas, itu memang alami, normal ya. Dan kalau seandainya Nabi kada bungas, kada bagus, maka orang kada tapi mau berparak. Amun wajah kada tapi bengkeng pian, siapa nang mau berparak? Walaupun mungkin kita kan kadang melihat wajah, memang pada dasarnya melihat bagaimana hati dan kebersihan seseorang itu. Tapi tetap aja penampilan itu mempengaruhi.
Orang nang bungas lah, nang kada bungas nang di Parak itu banyak orang nang bungas. Sudah alim, sugih, bungas pulang, banyak bana nang beparak. Kada betahaan Nabi seberataan itu adalah hasanal wajhi, yaitu bungas atau bagus wajah beliau. Hasanas sauti, dan kemudian bagus pulang suara beliau. Kada ada nabi nang kada bagus suaranya. Dan memang suara bagus ini juga daya tarik orang nang jadi imam bagus suaranya, lawan nang kada bagus maka banyak memilih nang bagus. Apalagi bagus cepat pulang tuntung, cepat benar dipilih. Makanya dianjurkan kalau jadi imam itu kan nang suara nang nyaman memang. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Kalimat aqra'ukum itu ada berbeda mentakwil, ada yang mengartikan aqra'ukum paling paham, paling banyaknya membaca Al-Qur'an. Ada juga yang mentakwilkan bahwasanya yang paling bagus bacaan. Kalau digabungkan ya baca banyak, yang memahami Al-Quran luar biasa, dan kemudian juga suara bagus lengkap, maka itulah yang paling diutamakan menjadi imam. Nabi Daud kalau sidin mengaji membaca kitab Zabur ya. Nabi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur itu isinya tentang nasihat-nasihat saja disebutkan. Makanya dalam doa wa munzilal furqan wat taurat wal injil, Zabur kada disambat. Ada doa kan sebelum guring di dalam kitab azkar. Disebutkan dalam hadis itu adalah Nabi berdoa sebelum tidur itu, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal aradin wa rabbal arsyil azim wa rabb kulli syai'in munzilat taurati wal injil wal furqan. Zabur kada disambat. Lalu ulama menyebutkan kenapa Zabur kada disambat? Karena Zabur itu isinya tentang nasihat-nasihat. Nah, sedangkan 3 kitab Al-Quran, Taurat dan Injil itu isinya ya nasihat, ya hukum, ya kisah. Nah, Nabi Daud kalau membaca kitab beliau, maka itu burung-burung, hewan-hewan yang lewat itu tersetok berataan mendengarkan suara Nabi Daud yang bagus luar biasa. Makanya ada yang berdoa, Allahumma berikanlah ulun suara seperti suaranya Nabi Daud, dan wajah seperti wajahnya Nabi Yusuf. Walaupun sebenarnya wajah aslinya pas-pasan misalnya kan, tapi orang ketujuh melihat bisa aja nyaman dipandang walaupun sebenarnya biasa. Kemudian suaranya pun juga biasa-biasa saja, tapi orang ketujuh mendengar ada juga. Maka bisa aja mungkin tadi sirnya Nabi Daud dan Nabi Yusuf telah masuk kepada diri orang itu. Intinya di hadis pertama ini Sayyidina Anas menjelaskan bahwasanya Nabi itu bungas dan suara bagus. Wa kana nabiyukum ahsanahum wajhan, dan adalah nabi kalian itu ahsanahum paling bagusnya mereka. Itu maksudnya di antara ahsanahum paling bagusnya mereka siapa? Mereka para nabi. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah yang paling bagus wajahnya. Nabi Yusuf yu'ta syatrul hasan, diberikan kebaikan. Nabi Yusuf itu setengah daripada kebungasan orang, paling bungas Nabi Yusuf setengahnya. Jadi Nabi Muhammad lah adalah yang sempurna bungasnya. Wa ahsanahum sautan, dan kemudian paling bagusnya daripada para nabi itu adalah Nabi Muhammad, suara beliau yang paling bagus. Jadi kalau Nabi Daud bagus, maka Nabi Muhammad lebih bagus lagi. Allah. Amun dapat dua-duanya, sudah bungas, suara bagus, sugih pulang. Kayak almarhum guru sakumpul nang kayak presiden.
takumpul seberataan bungas. Suara bagus, berilmu, orang alim pulang, turunan orang hebat, bini 4 nang diumpati bini 4-nya aja menuntut ilmunya. Ini lengkap, makanya Masya Allah ya, kada diragukan lagi sudah mengenai kewalian beliau. Kalau ada pun nengaran manusia pasti kada luput, pasti ada aja orang yang kada setuju itu pasti. Jangankan guru sekumpul Nabi Muhammad manusia paling sempurna, ada aja yang kada mau, kada setuju. Apalagi cuman guru biasa misalnya, itu wajar aja, sunnatullah. Kada seberatan orang setuju, pasti ada aja yang kada setuju. Cuman kita kan sudah tahu, malum aja yang kada setuju, biarkan aja. Ya, akhirnya kena ada aja Allah menunjukkan entah apa terjadi nanti. Baharap ya, mudah-mudahan kawan yang kayak guru sekumpul, terutama pondokan, doanya ya Allah, mudah-mudahan kawan yang terakhir bini 4. Wa kana sautu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yablughu haitsu la yablughu sautu ghairihi. Dan adalah suaranya Nabi, sautu Rasulillah, suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yablughu, mencapai, haitsu la yablughu, yang mana tidak mencapai kepadanya, sautu ghairihi, suara selainnya beliau. Jadi jangkauan suara beliau ini sampai kepada tempat nang suara lain kada sampai lagi. Ini kayak ini ulun bepender kalau kada pakai mic paling sampai di mana kedengaran? Di belakang sana aja mungkin kada mendengar sudah. Apalagi nang di luar, apalagi nang jauh kada harapan mendengar. Tapi dengan ada mic maka akhirnya sampai. Paling kada bana nang di belakang langgar. Nang mana belakang berarti situ. Nang di higa sana mendengar, nang di luar langgar mendengar, nang jauh tahu mendengar. Nang jauh supaya beparak biar mendengar. Ini karena ada mic. Coba kalau kada mic kada kedengaran. Ada kiai di Jawa. Ini salah satu kiai yang pernah ulun dengar cerita karomahnya beliau. Beliau bisa majlis pengajian tapi kada mic. Cuman orang nang jauh itu mendengar aja berataan. Nah, ini karomahnya beliau. Kiai siapa ngaran sini? Kiai Mangli. Gelar panggilannya Kiai Mangli, ngaran sidin Hasan As'ari atau Hasim As'ari. Pokoknya antara dua. Engka ada Hasan As'ari ngaran beliau. Daerah Jawa Tengah. Rasanya Mangli itu ngaran daerah sidin, daerah. Makanya di Kiau Mangli, Kiai Mangli. Ada foto beliau lawan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dihimpu oleh Sayyid Muhammad. Awak sidin halus. Jadi dia Sayyid Muhammad kan gana dihimpu sidin, dipagut sidin ke ini. Ada fotonya itu. Kalau pian pernah melihat ada seorang kiai dipagut Sayyid Muhammad halus, itulah Kiai Mangli. Nah, ini karomah beliau itu apa? Pengajian murid sidin ribuan, jamaah sidin banyak, tapi kada bemek dan kedengaran suara sidin sampai yang paling jauh pun mendengar. Nah, ini nyata karomahnya. Suara ulun pun kedengaran juga di rumah, tapi nak membuka YouTube kena mendengar. Itu belum karomah lagi. Wah, ini karomah banyak sudah, wali-wali banyak. Sebelum berita jauh, wah ini tahuan sudah. Karena apa? YouTube sudah. Syekh Ali Jabir ditusuk orang, tahuan berataan sudah. Ulun belum mendengar, soalnya ada sudah nampak kisah. Masya Allah ini wali juga sih. Ini pada kisahnya di Lampung sana kejadiannya, tapi di Banjar sudah heboh. Masya Allah, wali berataan sudah. Fa'anil Bara'i, dan daripada sahabat Bara' ibn al-Azib. Qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah atau memberikan nasihat kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam,
hatta sehingga asma'al awatiqa fi khudurihinna, sehingga khutbah beliau, nasihat beliau itu asma' mendengar kepadanya al awatiqa, itu para perempuan-perempuan nang hanyar bujang. Jadi awatik itu jamak dari atik. Maknanya adalah asyabatu awwalu ma tudrak, perempuan nang hanyar naik bujang. Kenapa jadi disambat awatik, perempuan nang hanyar bujang mendengaran? Karena babinian nang hanyar bujang ini kadada nang keluar rumah, di rumah di tempat nang pulang nang apa jurang nang tersembunyi kada boleh rapat benar. Kada nang keweh ini pang babinian kadosa nang bujang, nang balum bujang sudah keluaran benar. Ya. Memang kondisinya lain sudah. Di zaman Rasul makanya disambat awatik, perempuan-perempuan yang hanya naik bujang itu mendengar Rasul di masjid memberikan nasihat kanakan nang babinian yang hanya bujang tadi itu di rumah mendengaran akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini di rumah masing-masing bersembunyi apa jurang berdiam di dalam rumah tapi mendengaran. Fi khudurihinna, di kamar-kamar mereka atau di tempat-tempat sembunyian mereka. Ini menunjukkan kenapa suara Rasul itu sampai ke tempat nang jauh, sampai di tempat nang babinian bersembunyi pun kedengaran. Ini bemek belum tentu lagi di rumah mendengar. Ya. Hanya sebatas mungkin kalau keluar rumah kedengaran, kalau di dalam rumah mungkin kada tapi jelas suaranya. Karena apa? Terbawa angin. Tapi suara Rasulullah jelas. Nah di sini disambatakan perempuan karena memang kondisi di zaman dahulu babinian-babinian itu kada keluar rumah. Apalagi malam kada ada babinian yang bakunjang. Ke pasar ada aja babinian yang bakunjang di pasar malam-malam. Bujang pulang. Anak siapa nang ini? Ya. Mana kuitannya kada mengatakan kah jangan berjalanan antara maghrib lawan isya di rumah. Nah ini perlu diperhatikan yang bisi anak babinian jaga buju-buju. Karena kondisi merawat anak babinian tangalih daripada merawatkan anak lakian. Makanya kan orang bisi anak babinian pahalanya double 2 kali lipat dibandingkan bisi anak laki-laki. Sebab ngalih maharagu anak babinian pian. Ulun kada ada pang bisi anak babinian jadi cuman memadahkan aja ngalih ujar orang pang. Ya. Buktikan bisi anak babinian ya jaga perhatikan bujuk-bujuk. Hatta asma'al awatiqa fi khudurihinna, sehingga sampai mendengarkan al awatik yaitu perempuan-perempuan yang bujang fi khudurihinna di kamar-kamar mereka. Ini menunjukkan suara Rasul itu terdengar sampai ke tempat nang jauh. Kalau umatnya aja para ulama, para soleh bisa kedengaran suaranya sampai jauh, kayak apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada disebutkan Sayyidina Umar ketika beliau jadi khalifah, kemudian di atas mimbar beliau berpender berkuciak memadahi tentara yang berperang di negeri yang jauh, daerah mana itu jauh. Lalu ujar sidin apa? Ya sariyatul jabal. Bahasa kita itu apa? Tentara Lakasi bersembunyi di belakang gunung. Padahal tentaranya di mana? Sayyidina Umar di Madinah, tentaranya jauh perang. Tapi kemudian itu beberapa waktu tentara tadi bulikan bakesah. Ujarnya apa? Kami mendengar suara Sayyidina Umar ketika waktu kami perang menyuruh bersembunyian di belakang gunung karena musuh hendak menyerbu. Jadi kedengaran sampai ke sana. Ini karomah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wah ini kedengaran juga, kita kan berpender di sini di Mekah kedengaran. Tapi HP bahkan kadang-kadang lagi gambarnya kelihatan ini pakai apa ngarannya? Video call, video kentang, video tomat napa-napa tuh. Canggih, wah ini canggih Masya Allah. Jadi apa jurang tuh silaturahmi jadi kurang, cukup sudah melihat kini aja sudah. Ya bisa menjadi pengganti silaturahmi, tapi
bisa memutus silaturahmi jauh pulang. Kenapa? Cukup aja sudah aja berteleponan, kada terdapat lagi lon orangnya. Padahal silaturahmi itu kan berdapat, bertemu, berpender, itu silaturahmi. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ah alal mimbari, di atas mimbar. Jadi hari Jumat duduk di atas mimbar. Namun tidak dijelaskan apakah ini waktu khutbah sembahyang Jumat atau tidak. Mungkin duduk di sini ketika antara dua khutbah. Makanya kan disunahkan bagi khatib ketika khutbah pertama diselingi dengan duduk dengan khutbah kedua. Disiapkan kursi, atau kalau kada ada kursi maka seperti masjid-masjid kita pakai mimbar. Lain podium, kalau masjid Bubuhan yang sebelah sana itu pakai podium. Cumannya ada juga disiapkannya kalau tuntung khutbah pertama ada kursi disiapkan jadi duduk. Anmun digawi oleh panitianya kursi kada disiapkan, timbul bingung kemana duduk aja khatibnya nih. Ya. Faqala linnas, lalu setelah beliau duduk di atas mimbar tadi, faqala linnas, lalu berkata kepada orang-orang, ijlisu, ujar Nabi apa, dudukan seberataan, suruh sidit dudukan. Fasami'ahu Abdullah, lalu mendengar akan suara Nabi itu Abdullah bin Rawahah. Wa huwa fi bani Ghanamin, dan beliau Abdullah ini fi bani Ghanam, berada di suatu tempat bersama suku Bani Ghanam, jauh intinya. Fajalasa fi makanihi, lalu kemudian karena mendengar Nabi menyuruh duduk sidin. Padahal jauh benar Nabi menyuruh duduk, orangnya di hadapan sidin aja. Di tempat yang sidin tadi berkhutbah, duduk di atas mimbar, lalu orang lain berdirian mungkin disuruh sidin dudukan aja Nabi kan. Kayak kalau kita adakan orang alim datang, lalu kita berdiri menyambut, imba itu sidin duduk, oja sidin dudukan, sudah cukup. Nah ini yang mendengar Abdullah bin Rawah ini jauh sidin, di tempat di suatu kampung bersama suku Bani Ghanam. Fajalasa fi makanihi, lalu kemudian duduk beliau di tempat nang sidin mendengar suara tadi. Saking ihtiram, ta'zim lawan perintah Rasul. Padahal Rasul kada menyuruh sidin duduk. Bapender di sini, ayo dudukan, silakan dudukan. Sekalinya ada orang di Banjar mendengar, pas inya lagi berdiri mendengar suruh duduk, aru duduknya. Kada duduk, kada disuruh duduk, ikam kada, nang di muka ini aja disuruh duduk. Tapi karena beliau begitu takzim, maka beliau duduk. Nah ini menunjukkan juga Pak, suara Rasul itu sampai ke tempat nang jauh. Luar biasa kan ya. Kada perlu bemek-mekan, kada perlu batelpon-telponan. Cukup dengan suara mukjizat Rasul sampai seberataan. Wa qala Abdurrahman bin Muadzin At-Taimi radhiyallahu taala anhu, dan lagi berkata Abdurrahman bin Muadz At-Taimi radhiyallahu taala anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina, telah berkhutbah kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Mina, di tempat yaitu Mina di kota Makkah. Fa fatahallahu asma'ana, lalu kemudian membukakan Allah Subhanahu wa taala asma'ana, akan pendengaran kami, hatta sehingga in kunna la nasma'u ma yaqul wa nahnu fi manazilina, sehingga kami la nasma'u mendengar, betul-betul mendengar, ma yaqul apa yang dikatakan oleh beliau, wa nahnu fi manazilina, sedangkan kami di rumah-rumah kami. Jadi antara Mina lawan perumahan nang ditinggali orang-orang nang di Mekah, orang-orang Quraisy itu jauh. Kayak ini aja Mina itu kan jauh, lawan tempat orang pemukiman jauh. Tapi beliau berkhutbah di Mina, lalu kemudian yang di rumah mendengarkan akan suara beliau. Subhanallah ya. Ini semua menunjukkan suara Nabi itu sampai ke tempat yang jauh. Ini mukjizat beliau. Mina ini tempat orang melakukan jumrah, melempar ya.
Makanya ada jumratul ula, jumratul wusta dan jumratul aqabah, dilakukan di tempat namanya Mina. Ada cerita ini berkaitan dengan kalimat muna atau Mina. Jadi sewaktu dulu sekolah di Hadramaut di sana, pas nang mengajar adalah almarhum Habib Salim Asy-Syatiri. Allah yarham. Beliau sudah meninggal. Insyaallah pian tahun aja Habib Salim Asy-Syatiri ma'ruf ya. Nah, sidin mengajar waktu itu ulumul Quran. Lalu salah satu kawan disuruh membaca, orang Arab, orang Yaman. Suruh membaca sampai kepada kalimat muna. Bukan orang Yaman, orang Indonesia. Kawan orang Indonesia disuruh membaca. Lalu sampai kepada kalimat muna, seharusnya kan dibaca muna atau mina. Tapi inya nengaran orang Indonesia mungkin ya kada sadar. Karena orang Arab itu kan membaca langsung tahu arti. Kalau kita kan membaca bisa kada tahu arti. Lalu inya tersalah baca, membaca mani. Terbaca bimaniyin katanya. Habib Salim, subhanallah, ini karamat beliau juga. Beliau itu kan mengajar sambil mengantuk. Jadi nang lain baca sidin berbaca. Tapi ketika ada nang tersalah membaca langsung ditagur sidin. Pas tadi membaca bimaniin langsung, sidin langsung mani. Takajutan berarti nang lain ada mungkin kada sadar juga. Tapi pas waktu sidin bapak ucap itu hanya sadar berarti ya Allah, ini mani dibaca mani apa? Mina dibaca mani. Takajutan berataan ya, hanya sadar kalau tersalah bacaan. Itu satu nang karamatnya Habib Salim. Nang kedua, ada kawan orang Arab membaca juga. Ini pas pelajaran beliau ulumul Quran membaca, kan ada nama Nabi Musa. Jadi kalimatnya ditambahi Sayyidina Musa. Imbah itu ada pulang ngapa ngaran Fir'aun. Kada sadar tambahi juga Sayyidina Fir'aun. Jadi Sayyidina Musa wa Sayyidina Fir'aun. Ini Habib Salim pajam ya teman dengar Sayyidina Fir'aun takajud. Sayyidina Fir'aun. Dikajut Allah. Itu kejadian nyata dan ulun mengalami serongan waktu di kelas pelajaran, pas pelajarannya itu tadi ulumul Quran dan Habib Salim Allah yarham mengajar. Ini alhamdulillah sempat belajar dengan beliau Habib Salim Asy-Syatiri, kemudian kakaknya Habib Umar, Habib Ali Masyhur. Beliau mengajar Yaqutun Nafis dan banyak ulama-ulama lain yang sempat belajar di sana dengan beliau. Alhamdulillah. Kemudian wa an Ummi Hani radhiyallahu taala anhu. Ummu Hani wahia syakikatul Imam Ali karramallahu wajhah. Ummu Hani ini dingsanaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi anak daripada Abu Thalib. Wa an Ummi Hani radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kunna nasma'u, adalah kami mendengar qiraatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawfil laili. Kunna nasma', kami mendengar qiraatan Nabi, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawfil lail, di tengah malam, indal Ka'bati, di sisi Ka'bah, di Ka'bah. Jadi Nabi ketika malam-malam, tengah malam lalu ke Ka'bah dan membaca Al-Quran. Dan beliau mendengar, yaitu Ummu Hani, wa ana ala arisi, dan sedangkan aku berada di mana? Arisi itu apa? Ranjangku. Aris itu artinya adalah ranjang, paguringan. Jadi jauh antara Ka'bah lawan rumah itu jauh. Tapi kedengaran oleh beliau ketika Nabi membaca Al-Quran. Ini bukan benyaring. Kalau kita kan supaya kedengaran benyaring, bakucap mangkat sampai tegang. Itu baru kedengaran. Tapi Nabi biasa membaca, kayak isinya orang membaca biasa normal, tapi suaranya kedengaran sampai jauh. Itu bedanya lawan kita. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza khataba, apabila beliau berkhutbah, istadda ghadabuhu, maka bersengatan marahnya beliau,
wa ala sautuhu, dan kemudian meninggi suara beliau. Nah seperti ini anjuran khutbah itu memang bagi orang yang jadi khatib kemudian khutbah hendaklah suaranya itu nyaring. Kalau seandainya kada bemek maka harus bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendengarkan hanya Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi orang yang guring takajutan beratan. Kalau jadi guring, mbak itu ittaqullah, ittaqullah. Barang siapa yang guring berarti inya kada mendengar. Ini bemame ini. Tapi memang seperti itu Nabi, dan istilahnya kan kayak ini disebutkan istadda ghadabuhu, bersengatan seperti orang marahnya itu. Kayak orang sarik nih, kalau orang sarik tuh bepender toh beparakan padahal tapi bekuciakan. Padahal nang dicarikin ini parak banget. Kenapa? Karena ketika orang sarik, perasaan orang yang parak ini adalah terasa jauh, sehingga ini perlu mengeluarkan suara nang nyaring. Ya tejapian sarik toh adalah orang sarik itu begemet-gemet aja kada apa-apa ane. Oh, itu kada sarik ngarannya itu. Ya, tapi yang mensarik kayak apa anunya tuh apa ngarannya? Ekspresinya tuh kayak apa? Kata-katanya sudah kada nyaman lagi, sudah mata habang, kulit tegang, tangan beganggam. Itu orang sarik sudah. Nah khutbah diumpamakan seperti itu karena Rasul memang seperti itu, seperti orang marah. Wa ala sautuhu, dan kemudian suara beliau meninggi. Kemudian di riwayat lain apa? Wahmarrat ainahu, memerah kedua mata beliau. Kayak orang sarik itu kan habang. Nah seperti itu kalau khutbah. Tapi kalau khutbahnya lembut benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang menjawab waalaikumsalam. Kada sambat lawas bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Guring. Waktu paling nyaman guring memang waktu khutbah. Apalagi uyuh datang di pasar, kada boleh ke rumah, kada mandi, masuk ke masjid kada sampat lawas, mengeroh kada nyaman. Nah, kopi do kita mampatih kopi. Al-Fatihah lima syail kahwatul bunniyah wa man syaribaha bin niyah min salihis sufiyah anna Allah tagasham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijahim yuballighna kulla umniyah wa yahfadna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih amal wan niyah wal akibah wad duriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Mana belum kan? Mana di muka tuh dia surungan. Hah? Oh lain kopi kah? Teh. Sini. Ada lagi? Ini di muka kada ada kayak apa? Ini sedikit mengingatkan dalam etika besurungan ya, supaya kenapa semuanya sekalian supaya biar paham kalau kita besurungan itu
utamakan yang di muka dulu. Jangan yang di muka orang nang tuha-tuha didudiakan. Kan ini kurang etika, kurang adab gitu caranya. Walaupun mungkin bagi kita biasa, tapi sisi adab harus seperti itu. Ya. Kadang-kadang malah di muka itu tuan gurunya terdudi kada disuruh. Ini di mana cara berpikir itu? Nah, jadi kita harus bisa memposisikan orang itu di mana tempat yang kita harus hormati. Ya. Jadi dudi usahakan yang di muka dulu surungi, embe itu hanya yang di belakang. Ini sudah duduk di belakang, berdahulu disurungi pulang bah. Bulik pendahuluannya, datang pendudiannya. Dapat pendahuluannya. Ya, ini sekedar mengingatkan. Jadi kita setiap sesuatu itu saling ingat mengingatkan. Kalau ada apa-apa yang kurang pantas, maka langsung kita ingatkan. Supaya biar jangan sampai terulang untuk selanjutnya. Wa an ummi hani radhiyallahu taala anha qalat kunna nasma'u qira'atan nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawfil laili 'indal ka'bati wa ana 'ala arisi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ishtadda ghadabuhu wa 'ala sautuhu, bersengatan marahnya dan wa 'ala sautuhu, dan kemudian meninggi suara beliau. Nah, seperti itu kalau khutbah. Ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum. Seakan-akan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mundiru, pemberi peringatan tentara, yaqul yang mana mengatakan. Jadi pemberi peringatan akan datangnya tentara maksudnya. Ka'annahu mundiru jaisin, seakan-akan beliau itu, yaitu Rasul itu, memberi peringatan kepada kaum akan datangnya tentara musuh. Itu maksudnya mundiru qaumin, mundiru jaisin, yaitu yundiru qauman min jaisin azimin qasaduhu, mengingatkan akan kaum akan musuh yang datang menyerbu. Yaqul yang mana beliau mengucapkan sabbahakum wa massakum. Artinya sabbahakum yaitu musuh datang menyerbu di waktu pagi, wa massakum dan musuh menyerbu di waktu sore. Jadi peringatan Nabi, musuh bisa datang di waktu pagi, musuh bisa datang di waktu sore. Kalau orang yang pemberi peringatan itu kan suaranya nyaring supaya yang diberi peringatan mendengar. Inilah sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu daripada suara Rasul mengenai suara beliau yang sangat jelas dan sangat nyaring, dan juga dari sisi bagus itulah suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari hadis ini ulama menyebutkan satu faedah, yaitu apa? Qala fil matami fihi dalilun ala iglazil alim ala al muta'allim. Nah, di dalam hadis ini dalil petunjuk atas iglazil alim, mengeraskannya orang yang alim, orang yang mengajar, alal muta'allimi, ke atas orang yang dilajari. Di sini dalil kata ulama bahwasanya seorang muallim, seorang pengajar itu boleh bertindak keras kepada orang yang dilajari kalau tujuannya untuk memberi peringatan. Makanya kalau guru menghukum itu memang tujuannya untuk memberi pelajaran. Jangan guru menghukum dilaporkan ke pengadilan. Padahal digigit telinga benar aja anaknya. Sampai ke pengadilan. Dikurung 3 bulan guru, ya Allah, mungkin kada lagi jadi guru di sini, ampe aja sudah. Padahal menjijit telinga itu pun salah satu cara untuk memintakan murid. Karena ada hadis musalsal bejijit telinga. Jadi datang kepada guru, jijit guru telinga, musalsal bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata subhanallah, menjijit telinga itu salah satu cara memintakan murid. Cuman murid kada tahu.
Imam Syafi'i pernah menjijit murid sidin, nang murid sarik model kada terima itu. Lalu ampi kada mau lagi belajar, imba itu pindah ke wadah yang lain belajar. Belajar rupanya terdapat hadis tentang menjijit telinga. Hanya raja sadar ingat dulu Imam Syafi'i pernah menjijit, tujuannya apa? Memintarakan. Cuma nang murid kada tahu, dikiranya menyakiti. Padahal amun Bahari belajar di Darussalam, mungkin yang pernah sekolah di Darussalam kayak apa guru Bahari, nah penjijitan benar. Dikit-dikit nyawa nang pintar. Nah, tapi murid kada ada nang sakit hati, nggih aja tertawa aja. Wah ini jangankan dijijit, digatok sedikit aja. Ayo, hak asasi manusianya. Langsung ke HAM laporannya kada main-main. Iya nang guru ini. Ada kalau dosen nang pembimbing seorang mahasiswa mati dibunuh mahasiswanya. Ya Allah he. Makanya mahasiswa beparok lawan dosen pindah macam-macam. Ayo, ingat. Ujar mahasiswa, ingat. Dosen lalu kedewani, kenapa cegar mati di ujung lading di sudoknya? Kayak apa? Allah. Padahal guru itu ya kadang-kadang menyakiti, kecuali guru memang guru nang kada benar kan lain pula gini. Tapi guru rata-rata lagi di sekolahan, di pondok, di madrasah itu. Dulu ulun di Darul Lughah belajar. Jadi ada guru yang cara menghukum sidin itu berjijit juga, cuman kada di telinga, di sini menjijitnya. Di atas susu sedikit nih. Jadi kada sidin yang menjijit, cuman kawan yang dihiga. Jadi kalau sidin kan pelajarannya itu kita suruh menghafal usul. Kalau kada hafal, maka kawan dihiga yang menjijit, suruh sidin jijit di sini. Jadi kawan dihiga yang menjijit. Jak kawan kesempat. Di pulasnya. Kalau gemet, nang menjijit tadi asal kada purun kan kawan gemet. Nah, hanya sidin turun tangan. Nang gemet ini dijijit sidin dulu. Nah, contohnya gini nang aja sih. Mbaknya sudah hanya praktik kali. Kayak apa? Tapi kita tertawaan aja. Ya, sakit cuman ya guru tertawaan aja. Karena sakit hati lawan guru rugi. Kada berberkah ilmu. Menurutakan hati panas, sakit hati lawan guru, rugi. Ya. Ada juga yang pernah dicucuk di sini. Ya. Dicucuk lawan rotan nih. Pekat. Cucuk guru padahal salah napa kada tahu, cuman dicucuk sih sampai berdarahan telinga. Ya, kada apa-apa juga alhamdulillah. Ada kenang-kenangan jadinya lawan guru. Mbahnya terdapatan kan ada nang saya lagi ingat guru pian Bahari na ingat lah. Ujian nang guru aku diingat lagi kebanyakan aku cucuk sudah. Ada bapak ya, jadi kalau nang sekolah pondok, sekolah madrasah biasanya. Nang sekolah umum ini kan nang model kada mau terima guru di bawah bakalahi. Ulun hadangi pian di tempat parkir. Sekalinya datang guru, kenapa? Ulun jaga parkir di sini. Pantasnya mah hadang di tempat parkir. Subhanallah. Iglazul alim alal muta'allim, yaitu bersifat kerasnya orang yang alim ke atas muta'allim belajar. Wal wa'iz, dan orang yang memberi nasihat alal mustami kepada para pendengar. Wasyiddat takhwif, dan bersengatan untuk memberi takut. Seperti Habib Umar ceramahnya kan jarang kalau gemet sidin keras. Bahkan sampai orang itu mendengar menangis dan berkuciak menangis sampai nang kayak histeris. Allah. Wadah kita kan ada nang menangis rata-rata ketujuh tertawaan. Ceramah dibawa menangis kan ada nang menangisnya. Kenapa? Soalnya supan kada mau melihat menangisnya. Karena kawa. Tapi kalau tertawaan padahal nang perlu itu ditangisakan, orang itu ditangisakan kayak apa? Sebab kalau orang keras hati kada mau menangis, ini tanda-tanda termasuk nang celah. Ada di hadis itu arbaun, 4 perkara min alamati syaqawah, tanda-tanda orang nang celaka. Artinya kada bagus lah kalau ada seperti ini Pak. Nang pertama jumudul ain, mata nang jarang menangis karena Allah. Nah ini kita rasa-rasakan aja, rancak menangis kah kita rancak tertawa kah? Ya.
Mata ini Allah melihat nang apa-apa tuh nang seharusnya menangis malah kada menangis kita. Jumud matanya itu sedikit menangis. Maka ini alamatul asqiya. Yang kedua yaitu apa ngarannya? Hati yang tidak khusyuk. Jumudul ain. Wah, apa yang kedua ya. Hati yang tidak khusyuk kalau salah itu. Kemudian yang ketiga al-hirs, yaitu cinta dunia berlebihan. Kemudian yang keempat tulul amal, panjang angan-angan. Nah ini tanda-tanda yang disebutkan min alamatul asqiya. 4 perkara yang menjadikan tanda-tanda orang celaka. Ala kulli hal, biasakan mata kita yang menangis, terutama serongan ketika berada di tempat yang tersendiri tengah malam lalu tafakkur mengingat dosa menangis. Karena menangis itu bukan aib sebenarnya bagi laki-laki. Kita ini kan ada anggapan gengsi laki-laki menangis, pantang bagi laki-laki menangis. Apalagi kehilangan sesuatu, ditinggal pacar menangis, pantang. Padahal kada apa-apa menangis, wajar aja, sesuatu yang normal. Al-ainu tadma, air mata, mata itu apa mengalir, tapi hati tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ada orang anggapan walaupun badan security tapi hatinya Hello Kitty. Walaupun badan kekar, berotot tapi hatinya lembut. Melihat nonton film India menangis. Dihiga di pojok sebuting lawan sapu tangan menangis. Itu berarti hatinya kan lembut. Tapi ada juga nang sudah kada beotot, awak kurus karing. Kada ada lalu perasaan kasih sayang pulang. Lawan orang kada ada rahmat sama sekali, ini hatinya keras. Maka kita perlu menjadikan hati kita lembut sehingga mudah menangis. Tapi bukan berarti penangisan lain pulang. Penangisan itu kan lain pulang ya, cengeng orang tuh. Ya. Kalau menangisnya karena sesuatu yang wajar itu biasa. Menonton atau melihat sesuatu yang sedih. Jadi perlu sekali-sekali menangis di malam hari sambil mengingat akan dosa-dosa kita. Ya. Kalau sorongan kan kada supan menangis, tapi kalau tengah orang banyak menangis ya supan. Tapi ada juga yang justru sebaliknya, pas di tengah orang banyak ketujuan menangis, jadi kelihatan boh penangisan banyak orang ini. Tapi giliran sorongan kada mau menangisnya, malah tertawa ngelangkang sorongan. Ini berarti ada kelainan pulang ya. Allah. Kemudian al-faslu sabi, pasal yang ketujuh, yaitu fi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururihi. Itu tentang sifat marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan surur gembiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup aja gini dulu ya, satu pasal. Yaitu pasalnya tentang tadi suaranya Rasul dan sampai di mana suara Rasul bisa didengar. Insya Allah kena pulang akan datang tentang sifat kemarahan Rasul dan sifat gembiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada pertanyaan? Ada. Kalau supan ditulis kayak semalam, kayak dulu-dulu kan bertulis banyak. Nah, kalau kada sanggup berpender langsung kan mungkin jadi lewat kertas. Asal jangan isi surat, isi kertasnya kena berapa nomor HP pian ya. Ini bahaya. Tapi kalau bertakun berapa nomor rekening pian, kada apa-apa itu.
Napa gerang kada hendak tahu benar tahu-tahu kena laporan saldo Anda berkurang. Saldo Anda bertambah. Ya silakan kalau hendak bertakun kepada Bapak. Dan ini memang majelis tujuannya kan untuk menambah pengetahuan. Jadi kalau ada sesuatu yang dalam kehidupan kurang yakin, kurang paham berkaitan dengan agama, takunakan. Jangan disimpan-simpan. Nang hobi minum kopi, amun hobinya minum teh, dipatehai kopi, bisa mau kena hasilnya. Ya. Kalau misalnya ada ngopi, ya kan ada orang yang kada ketujuh ngopi, ketujuhnya teh aja ya kada kawal lain fatihahnya pulang. Karena fatihah kopi memang ada fatihah tertentu. Ya, karena ini kopi ini minuman para aulia. Kalau teh itu bukan berarti kada minuman aulia, minuman juga, cuman nang spesial itu ada kopi. Karena insya Allah ulun carikan ada fatihahnya di kitab Tadhkirun Nas, itu dari Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Sebenarnya ada 3 fatihahnya, yaitu baca ayat kursi, kemudian ada bacaan lain. Kalau dibaca seberataan panjang benar kada minum-minum kopinya kena. Makanya ada yang mengatakan barang siapa yang disurungi kopi panas, kemudian dibacakan Yasin 3 kali, maka kopi akan dingin. 3 kali Yasin pian insya Allah dingin kopi. Imba itu kipas pulang dihigan apa ada. Insya Allah kena ditulisakan kopi, fatihah kopi. Tapi kalau misalnya untuk jamaah, seikungin baca fatihahnya kadu seberataan fatihah masing-masing. Maksudnya membaca tartibnya. Kalau fatihahnya baca semuanya, tapi tartib fatihahnya tadi al-fatihahnya itu cukup seikung aja. Maka yang lain tinggal menambahi baca fatihahnya. Alhamdulillah. Apalagi? Ini masih ada waktu kan, kita biasanya terlambat sedikit, cuman karena fasalnya sedikit pembahasannya. Kalau pindah ke fasal yang selanjutnya panjang waktunya pulang kena kelewasan. Jadi cukup sampai di sini dulu. Insya Allah di hari Selasa, malam Selasa yang akan datang pulang. Kadada? Kadada. Sunyi, pindah sunyi aja berarti tenang-tenang aja. Ada berarti hidup no problem. Kadada masalah hidupnya. Karena kalau ada masalah banyak pertanyaan. Tapi alhamdulillah, ya semoga aja hidup kita selalu nyaman, aman, tenang, barokah, seberataan ya. Dan kita berdoa semoga dengan berkat majelis ilmu maka kita hidup diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita melakukan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, dan kemudian kita diberikan rezeki yang halal, yang barokah di dunia dan di akhirat. Kemudian diberikan keluarga yang sakinah mawaddah. Bagi yang hanya melaksanakan perkawinan terutama semoga mendapat keluarga sakinah mawaddah. Kemudian bagi yang sudah lawas tetap juga semoga sakinah mawaddah sampai akhir hayat. Dan kemudian bagi yang sehat semoga selalu diberi sehat oleh Allah sampai akhir hayat. Bagi yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأكل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر
ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صابي مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم الحمد لله.